Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai induksi matematika, tapi kemarin kita sudah menguji pernyataan matematis berupa barisan, sudah menguji juga pernyataan matematis berupa ketidaksamaan. Nah, sekarang kita akan menguji pernyataan matematis berupa keterbagian. Sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya nih, apakah 6 habis dibagi oleh 3? Coba dipikir-pikir nih, apakah 6 habis dibagi oleh 3? Betul sekali, 6 itu habis dibagi 3, karena jika 6 dibagi 3 itu hasilnya 2, sisanya 0 atau tidak bersisa ya. Jadi 6 habis dibagi 3, dapat kita tuliskan juga bahwa 6 itu sama dengan 3 kali 2. Ya, jadi kenapa 6 habis dibagi 3? Ya karena 6 merupakan kelipatan dari 3, ya, kelipatan dari 3. Nah, kelipatan dari 3 itu bisa kita tulis menjadi 3 dikali 2. 6 merupakan kelipatan dari 3, karena 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Atau yang disebut dengan kelipatan itu adalah jika 3 dikalikan dengan suatu bilangan berapapun, maka itu merupakan kelipatan 3 ya. Jadi jika 3 dikalikan bilangan berapapun, maka itu termasuk kelipatan 3. Nah, selanjutnya kita akan langsung bahas contoh soal pernyataan matematis berupa keterbagian yang akan dibuktikan menggunakan induksi matematika. Contoh soal pertamanya adalah buktikan bahwa n dikalikan n ditambah 1 habis dibagi 2 untuk semua bilangan asli n. Nah, bilangan asli terkecil di sini adalah n sama dengan 1 berarti ya. Oke, untuk membuktikannya bahwa kita misalkan dulu Pn-nya adalah n dikalikan n plus 1. Nah, kita akan buktikan menggunakan induksi matematika, sehingga langkah pertamanya basis induksinya adalah kita harus membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Sehingga kita tulis ulang Pn-nya, tapi kita ganti n dengan 1. Jadi 1 dikali 1 ditambah 1. Ini hasilnya jadi berapa nih? Hasilnya jadi 1 kali 2 ya, atau 2. Nah, apakah 2 habis dibagi oleh 2? Betul sekali, 2 habis dibagi oleh 2. HD itu habis dibagi ya, habis dibagi oleh 2. Sehingga terbukti P1 benar. Oke, jika P1 benar, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Kita asumsikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K. Maka kita tulis ulang N-nya, tapi diganti dengan K ya. Jadi K dikali K plus 1. Nah, ini kita asumsikan atau kita anggaplah ini benar, habis dibagi 2. Berarti ini kita anggap benar habis dibagi 2. Nah, kan di awal dijelaskan, jika habis dibagi 2 itu berarti K dikali K plus 1-nya merupakan kelipatan 2 ya. Atau bisa dituliskan menjadi K dikali K plus 1 itu sama dengan 2P. Jadi 2P itu artinya 2 dikalikan suatu bilangan. Nah, ini merupakan kelipatan 2 atau akan habis dibagi oleh 2. Paham ya sampai sini? Nah, jika kita anggap atau kita asumsikan ini adalah pernyataan yang benar, maka harus kita buktikan bahwa Pn juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka kita tulis ulang Pn-nya dengan N-nya kita ganti dengan K plus 1. Sehingga menjadi K plus 1, ya. N ini kita ganti dengan K plus 1, lalu N plus 1 ini juga kita ganti N-nya dengan K plus 1. Menjadi K plus 1 plus 1. Nah, seperti ini. Dapat dipahami sampai sini? Oke, nah ini akan kita buktikan bahwa ini habis dibagi 2. Jadi target kita adalah harus membuktikan bahwa pernyataan ini habis dibagi 2. Ya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita tulis ulang nih, PK plus 1-nya. Kita tulis menjadi K plus 1 dikali lagi K plus 1 ditambahkan 1. Oke, nah ini bisa kita hitung menjadi K plus 1 dikalikan K plus 2 ya. Nah, di sini kunci dari induksi matematika pada keterbagian adalah kita harus membuat pernyataan yang ada di PK plus 1 ini tuh mengandung pernyataan yang ada di PK. Jadi kita harus buat pernyataan PK plus 1 itu mengandung pernyataan yang ada di PK. Nah, di sini
kita punya modalnya adalah K plus 1 dikali K plus 2. Sedangkan masih belum mengandung pernyataan PK atau belum mengandung K dikalikan K plus 1 ya. Nah, bagaimana nih caranya agar pernyataan ini mengandung pernyataan ini? Nah, caranya adalah coba kita kalikan K plus 1 ini, kita kalikan dengan K dan kita kalikan dengan 2 atau sifat distributif ya. Maka kita bisa kalikan K plus 1 dengan K menjadi K dikali K plus 1 ditambah lagi kita kalikan K plus 1 dengan 2 atau menjadi 2 dikali K plus 1. Sampai sini paham? Jadi ingat ya, kunci dari induksi matematika pada keterbagian adalah pernyataan PK plus 1 yang akan kita buktikan itu harus mengandung unsur ini. Harus mengandung unsur yang ada di PK. Ya. Nah, berarti di sini agar K plus 1 dikali K plus 2 mengandung unsur yang ada di PK atau agar bentuknya ada bentuk K dikali K plus 1, maka harus kita kalikan K plus 1-nya dengan K menjadi K dikali K plus 1, ditambah kita kalikan juga K plus 1-nya dengan 2, menjadi 2 dikalikan K plus 1. Sampai sini paham ya? Oke, nah ternyata kita dapat nih K dikali K plus 1. Nah, tadi di PK, K dikalikan K plus 1 itu sama dengan 2P. Maka bisa kita ganti ini menjadi 2P ditambah 2 dikalikan K plus 1. Nah, selanjutnya kita bisa faktorkan bentuk ini. 2-nya kita faktorkan menjadi 2. Ini tinggal P, ditambah ini tinggal K plus 1 ya. Nah, sekarang kita dapat bentuk 2 dikalikan P ditambah K plus 1. Masih ingat tadi di awal, jika ada 2 dikalikan apapun, maka itu merupakan kelipatan 2 atau habis dibagi oleh 2 ya. Sehingga jika kita punya 2 dikalikan P ditambah K ditambah 1, maka ini terbukti akan habis dibagi 2. Sehingga terbukti PK plus 1 benar. Nah, jika P1 benar dan PK plus 1 benar, maka kesimpulannya jadi terbukti bahwa N dikalikan N plus 1 habis dibagi 2 untuk setiap bilangan asli N. Dapat dipahami sampai sini? Agar lebih paham, Ibu berikan lagi contoh soal yang kedua, yaitu buktikan bahwa 4 dipangkatkan N plus 1 dikurangi 4 habis dibagi 12 untuk setiap bilangan asli N. Nah, maka di sini bilangan asli terkecilnya adalah N sama dengan 1. Kita misalkan dulu, PN-nya adalah 4 dipangkatkan N ditambah 1 dikurangi 4. Kita akan buktikan pernyataan ini benar menggunakan induksi matematika. Sehingga langkah pertamanya yaitu basis induksi, kita harus membuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Oke, kita tinggal tulis ulang PN-nya dan N-nya kita substitusi dengan 1. Bisa kita tuliskan menjadi 4 dipangkatkan 1 tambah 1 dikurangi 4. Nah, ini hasilnya jadi 4 pangkat 2 dikurangi 4, atau jadi 16 dikurangi 4, atau jadi 12. Nah, apakah 12 habis dibagi 12? Habis dibagi 12 enggak? Betul, habis dibagi 12 ya. Sehingga terbukti P1 benar. Nah, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Kita asumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Sehingga kita tulis ulang PN ini, kita ganti N dengan K. Menjadi P dipangkatkan K plus 1 dikurangi 4. Ini kita anggap pernyataan yang benar, habis dibagi 12. Nah, jika ini kita anggap benar habis dibagi 12, maka bisa kita tuliskan bahwa P dipangkatkan K plus 1 dikurangi 4 itu sama dengan 12R misalnya ya. Jadi kelipatan 12 itu 12 dikalikan suatu bilangan. Boleh kita misalkan dengan P, dengan R, atau dengan variabel yang lain. Selanjutnya, jika kita sudah mengasumsikan bahwa ini pernyataan yang benar, kita harus membuktikan bahwa PN juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka kita tulis ulang PN-nya, kita ganti N dengan K plus 1. Menjadi 4 dipangkatkan K plus 1 ditambah lagi 1. Bisa ya? Kan di sini 4-nya pangkat N ditambah 1. Jadi N-nya kita ganti dengan K plus 1 ditambah lagi 1. Dikurangi dengan 4 ya.
Nah, berarti di sini kita harus membuktikan bahwa ini pernyataan yang benar, habis dibagi 12. Nah, ini target kita ya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita tulis ulang pernyataan PK plus 1, yaitu 4 dipangkatkan K plus 1 plus 1 min 4. Kita harus buktikan bahwa ini habis dibagi 12. Nah, agar bentuk ini mengandung bentuk 4 dipangkatkan K plus 1 dikurangi 4, maka ya kita uraikan saja dulu bentuk ini menjadi 4 dipangkatkan K plus 1 dikali lagi 4 pangkat 1 dikurangi 4. Nah, kok bisa gini? Ingat lagi nih, jika ada A pangkat M ditambah N, itu akan sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, dapat dipahami sampai sini? Oke, selanjutnya ini masih belum memiliki unsur 4 pangkat K plus 1 dikurangi 4. Nah, agar bisa mengandung unsur ini yang ada di PK ini, maka bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangkan dengan sembarang angka. Misalnya di sini Ibu akan tambahkan dan kurangkan bilangan ini dengan 12. Kenapa harus 12? Ya, agar nanti bisa habis dibagi 12. Ya, karena kalau dikurangi 12 ditambah 12 kan artinya ditambah 0 ya. Kalau ditambah 0 kan tidak merubah nilai ya, jadi hanya memanipulasi aljabar saja. Jadi untuk mendapatkan bentuk yang mengandung unsur yang ada di PK ini, kita bisa manipulasi aljabar dengan cara menambah atau mengurangkan dengan bilangan tertentu. Dapat dipahami ya? Oke, selanjutnya kita hitung ini 4-nya kita tulis di depan, jadi 4 dikali 4 pangkat K plus 1. Ini kita hitung menjadi negatif 16 ditambah 12. Selanjutnya nih di sini, ini kan 4, ini 16, berarti kelipatan 4 ya. Bisa kita faktorkan 4-nya menjadi 4, ini tinggal 4 dipangkatkan K plus 1, dikurangi ini 16 bagi 4, berarti 4 ya, ditambahkan 12. Oke, sampai sini dapat dipahami? Nah, apakah sekarang bentuk ini mengandung bentuk 4 dipangkatkan K plus 1 min 4? Iya, ternyata ini nih, bentuk ini adalah 12R ya. Berarti kita bisa ganti ini menjadi 12R, sehingga bisa dituliskan menjadi 4 dikalikan 12R ditambah 12. Nah, sekarang ini dan ini kan sama-sama kelipatan 12 ya, maka 12-nya bisa kita faktorkan. Ini tinggal 4 dikali R, ditambah ini 12 bagi 12 berarti 1 ya. Nah, berarti kita dapat nih bentuk 12 dikalikan 4R ditambah 1. Sedangkan pertanyaannya itu harus membuktikan bahwa pernyataan ini habis dibagi 12. Nah, tadi di awal atau di contoh soal yang pertama, Ibu jelaskan bahwa jika habis dibagi 12 itu artinya adalah kelipatan 12 kan? Kalau kelipatan 12 artinya bisa dituliskan juga dalam bentuk 12 dikali sesuatu bilangan. Nah, ini bentuknya sudah berbentuk 12 dikali sesuatu atau dikali 4R ditambah 1. Sehingga ini terbukti habis dibagi 12. Jadi terbukti PK plus 1 benar. Jika P1 benar dan PK plus 1 benar, kesimpulannya, jadi terbukti bahwa 4 dipangkatkan N ditambah 1 dikurangi 4 untuk setiap bilangan asli N. Seperti itu. Mudah ya? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.